Karena tidak ada yang lebih indah untuk saudara dan saya bisa mendapatkan diri kita beribadah. Karena ibadah itu selalu mendatangkan hal yang baik dan sangat sehat buat kehidupan kita. Ada amin? Bisa katakan pada kiri kananmu, kalau kamu beribadah itu sehat buat kamu. Katakan pada kiri kananmu, kalau kamu beribadah itu sehat buat kamu. Sehat, saudara. Sangat baik banget. Jadi saya percaya kayak tadi Raben Lex tadi Raben ada sedikit khotbah kecil di awal. You're late, man. Dahsyat. Jadi tadi Raben saya juga tadi baru tahu bahwa menarik juga. Ternyata hari Minggu itu bukan hanya sekedar hari kita off atau liburan atau rutin ke gereja, tapi justru hari Minggu tuh hari yang penting untuk kita siap-siap. Bisa katakan sama-sama siap-siap. Hari yang harus kita pikirkan serius, karena hari Minggu adalah awal dari kelanjutan di minggu yang baru. Dan gak terasa hari ini tuh hari Minggu terakhir bulan Januari. Saya rasa kita patut bersyukur. Banyak orang bilang 2013 aduh gak bagus banget deh. Bahkan dengan adanya banjir kemarin, banyak orang bilang tuh kan tahun ular katanya gak bagus banget deh. Tapi sudah perlu catat, ular gak bisa jalan mundur. Jalannya cuma maju. Jadi kalau kita bersama Tuhan, jalannya pasti maju terus. Kita bersyukur kita boleh ada berkumpul sampai sore hari ini. Dan saya akan ngobrol-ngobrol sama saudara, nggak lama, beberapa menit ke depan. Ada hal yang saya mau sharingkan dan saya percaya ini penting dalam perjalanan hidup iman percaya kita sebagai generasi muda. 3 hari yang lalu, saya dengan sahabat saya ngobrol-ngobrol di kantornya. Dan waktu kami lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba salah seorang mantan stafnya yang saya kenal juga ya, dia laki-laki, datang ke situ. Dan spontannya saya adalah waktu orang ini datang, saya tanya, namanya Manda. Saya katakan, Da, apa kabar? Dan Manda berkata, puji Tuhan Pak, saya baik. Padahal Manda ini bukan orang percaya. Desti emang asal aja kalau ngomong. Jadi Desti culture nggak apa-apa. Jadi saya tanya, Da, kamu apa kabar? Dia bilang, puji Tuhan. Karena dia tahu saya pendeta, jadi dia mungkin, dan dia tahu saya selalu kalau ngomong puji Tuhan, jadi dia bilang puji Tuhan Pak. Tapi saya tanya lagi, Da, how's your life? Wah, katanya, struggle banget Pak. Saya struggle abis. Kenapa? Pertama, parents saya, orang tua saya lagi proses perceraian. Terus yang kedua, dia katakan, saya nih lagi gak ada kerjaan banget Pak. Saya struggle abis. Financial saya lagi drop banget. Terus saya tanya, tapi minggu ini kabar kamu gimana? Expenses kamu, pengeluaran kamu sama apa yang kamu punya gimana, seimbang gak? Wah, lagi tegang abis Pak. Terus dia bilang, mimiknya langsung berubah. Dia mulai sedih dan lain-lain gitu. Tapi dia katakan, tapi saya coba survive Pak. Sekarang saya mampir karena saya lagi interview kerjaan, kebetulan dekat sini, jadi saya mampir. Oh oke. Tapi tiba-tiba sebenarnya teman saya ini, yang tadi saya ngobrol-ngobrol dengan dia, tiba-tiba dia ngomong kepada teman saya juga, Manda ini, dia katakan, Da, apa yang kamu alami, saya pernah alami 2009, 2010, 50 kali katanya lebih susah. Emang saya tahu teman saya ini, saudara, 2009, 2010 tuh, ampun. Hidupnya tuh parah sekali. Kenapa? Karena yang pertama dia bangkrut. Yang kedua, dia punya hutang kartu kredit 1 miliar. Dia sudah bisa bayangin kartu kreditnya hutangnya 1 miliar. Jadi per bulan tuh dia mesti bayar, aduh capek banget deh. Bagi saudara yang di dompetnya kartu kreditnya kebanyakan, taruh di rumah. Hah? Lu pakai Son? Enggak, untung nggak pakai. Tapi kalau pakai juga nggak apa-apa, asal bisa tanggung jawab. Itu yang paling penting. Susah ya? Nggak usah ya? Nggak usah. Dan yang lebih prihatin apa yang dialami teman saya ini, dia bukan hanya bangkrut, bukan hanya punya utang, tetapi istrinya kanker stadium 4, parah sekali. Ngelihat kondisi istrinya tuh kayaknya nggak mungkin survive, sisa tulang doang, prihatin sekali. Jadi sudah bisa bayangin, bangkrut, punya hutang kartu kredit 1 miliar, istri kanker stadium 4, fisiknya tinggal tulang doang, anak 4 yang paling kecil umurnya 1 tahun lebih. Jadi
drop habis. Tetapi yang menarik dari teman saya ini juga, dia bukan orang Kristen, bukan orang percaya, tapi dia bilang gini, tahu nggak? Dari semua yang gue alamin dan dari apa yang lo alamin sekarang, cuman satu masalahnya. Tapi masalahnya itu adalah syukur buat kita katanya. Karena justru dalam kejadian inilah kita diminta dekat sama Tuhan. Saya waktu denger itu kaget banget. Jadi ternyata teman saya nih yang udah bangkrut, utang 1 miliar, istri kanker, anak 4 ya, yang paling kecil 1 tahun lebih, menderita habis. Dia bisa bilang bahwa kejadian gue nih 3 tahun lalu sama kejadian lo sekarang, tujuannya cuma satu, membawa kita dekat sama Tuhan. Percaya atau enggak, teman saya ini yang hidupnya drop banget, sampai hari ini bisa survive. Pertama, istrinya disembuhkan, puji Tuhan. Yang kedua, pekerjaannya dipulihkan, puji Tuhan. Yang ketiga, tiap bulan bisa bayar kartu kreditnya, walaupun dia pergi ke bank buat perjanjian, ada negosiasi, tetapi dia nggak bunuh diri. Dia survive sampai hari ini. Dan waktu saya tanya, Sob, itu yang lo ngomong benar nggak sih? Benar, Jos. Cuman satu masalah yang gue sadari di hidup gue adalah gue jauh dari Tuhan. Dan sekarang saya ngelihat hidup dia, bisa dikatakan cukup dekat dengan Tuhan. Dia hidupnya nggak glamor, hidupnya nggak berkelebihan, tapi dia bisa bersuka cita. Dia bisa kasih senyuman dan dia bisa kasih motivasi ke orang lain. Saya rasa apa yang teman saya bilang ini juga bagian yang penting untuk perjalanan hidup kita di tahun 2013. Yang setuju katakan amin. Yaitu just make sure hidup kita, walaupun apapun aktivitas, apapun kegiatan kita, kalau bisa jangan ada di antara kita jauh dari ibadah. Jangan ada di antara kita jauh dari Tuhan. Apalagi kita yang sebagai orang percaya, kita tahu persis bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah membuktikan bahwa Dia Allah yang sanggup. Dia sendiri yang berfirman, jikalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, ini so true, sangat betul banget. Ada hal-hal di hidup kita yang kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol hujan. Kita nggak bisa kontrol yang namanya panas. Saudara, di Australia, saya tahu dari Morgan saat itu, dan saya lihat di YouTube, teman-teman yang ada di Australia itu panasnya lagi luar biasa. Some part of Australia itu sampai 50 derajat Celcius. Sydney kemarin itu beberapa hari lalu, 1 minggu lalu itu sampai 42 derajat. Jadi sudah bisa bayangin panasnya itu terik banget, sakit banget. Kita nggak bisa kontrol panas. Kita nggak bisa kontrol dingin. Di belahan dunia yang lain, kalau saudara baca koran Kompas 3 hari yang lalu, itu tiap hari puluhan orang pass away, meninggal, kehilangan nyawanya karena nggak bisa napas, freezing, beku, dingin banget. Kita nggak bisa kontrol perang. Even hari ini negara kita nggak dalam keadaan perang, tapi di belahan dunia yang lain seperti Suriah, seperti Mali, Afrika, tiap hari perang, tiap hari terjadi pembunuhan. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol di hidup kita. Tetapi dengar sore hari ini, ada kebenaran yang saudara bisa ingat untuk dilakukan. Kita nggak bisa ngontrol semua hal yang akan terjadi di hidup kita. Kita bisa berkata, puji Tuhan, yes, aduh untung rumah gua nggak banjir. Tapi sudah tahu nggak, sebagian lain, keluarga kita, teman-teman kita yang lain nih, itu lagi kesusahan untuk apa? Beresin furniture, buat laporan asuransi. Pokoknya lagi stres banget. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Saya sedih lihat Instagramnya Desti hari pertama, kakinya ketumpahan minyak goreng. Siapa yang mau ketumpahan minyak goreng? Nggak ada. Tetapi sometimes bad things happen. Sometimes hal-hal yang kita nggak inginkan terjadi. Dan kita nggak bisa kontrol semuanya. Tapi dengar lagi sore hari ini, ada kebenaran yang saudara bisa ingat untuk dilakukan. Dan setiap kali kita melakukan kebenaran, di balik setiap tindakan itu akan ada hal yang baik terjadi di hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang namanya kebenaran itu punya nilai, yang namanya kebenaran selalu punya kuasa. Dan kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, mujizat pasti terjadi.
Yesus harus mati di kayu salib. Itu sebabnya ada salib. Penderitaan Yesus. Sakit, terhina, dimaki-maki. Nggak ada yang mau seperti Yesus. Tetapi Yesus mau melakukan itu. Karena dia tahu bahwa salib bagi dia adalah kebenaran. Salib bagi dia adalah kehendak Bapanya. Dan dia tahu waktu dia akan dibunuh dan mati di kayu salib. Waktu darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada dia, bukan hanya kepada kelahiran, tetapi kepada kebangkitan dan kematiannya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama kayak sore ini, saudara punya hak untuk gak datang. Saudara gak pernah dipaksa untuk datang. Saudara punya pilihan untuk melakukan hal yang lain pada hari Minggu ini. Tetapi waktu saudara belajar untuk mengatur dan mengendalikan emosi, keinginan hati, hidup kita, bahkan mau saudara melangkahkan kaki ke fairgrounds ini dan beribadah seperti sore ini. Mungkin kelihatannya ibadah ini gak sempurna. Mungkin ada hal-hal yang kita gak harapkan terjadi di ibadah ini. Tetapi saya ingin beritahu, keberadaan seluruh hidup saudara dalam ruangan, dalam ibadah ini sampai selesai, membuat hati Tuhan bersukacita. Dan kalau kita bisa buat hati Tuhan bersukacita, saya ingin katakan, saudara mungkin doa gak sempurna. Mungkin saudara kalau disuruh doa, aduh jangan saya deh Pak, saya gak bisa. Oh suruh orang lain aja deh. Tapi dengar baik, Tuhan memandang seluruh hidup saudara yang datang di ruangan ini dengan senyuman dan sukacita. Sebab ini bukan tentang saudara, bukan tentang saya. Ini bukan tentang bagaimana kita menunjukkan diri kita di hadapan orang. Gue benar nih, gue baik nih, gue sempurna. Nggak ada cerita. Tapi sore ini, ibadah ini adalah tentang bagaimana Tuhan akan melakukan kehendaknya di hidup saudara. Dan apa yang Tuhan akan lakukan bagi saudara dan saya pasti berbeda-beda. Saudara setuju nggak? Tapi Tuhan tidak pernah memandang kita hina. Jadi saya ingin katakan sore ini semua yang datang, saudara akan pulang dengan berkat besar dari Tuhan. Saudara akan terima kekuatan untuk menjalani hari dan sepanjang minggu ini. Dan saudara bisa paham, gue gak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi I'm really sure, hatiku yakin banget bahwa Tuhan yang aku sembah, Tuhan tidak pernah lepas tangan di dalam hidupku. Dan itulah kebanggaan kita sore ini. Kita bukan menaikkan syukur aja, kita bukan hanya berterima kasih di sini, tapi kita rayakan hidup kita dengan bangga. Bisa katakan kepada kiri kananmu, Tuhan sayang banget sama kamu. Katakan kepada kiri kananmu, Tuhan sayang banget sama kamu. So kalau ada di antara saudara lagi sedih, saudara saya ingin katakan, come on, Tuhan sayang kamu. Kalau ada di antara saudara lagi bingung, Tuhan cuma mau bilang, please jangan cari jalan pintas. Teman saya, ya, kalau sudah baca di koran, wakil bendahara HIPMI ya, orangnya baik, jenius, low profile, tapi waktu dia menghadapi masalah kebangkrutan, hutang, dia nggak tahan, dia gantung diri. Saya nggak mau di sirkus ini ada yang melakukan hal yang sama lagi, karena Tuhan Yesus tidak pernah lepas tangan dengan saudara. Dan hari ini kita hidup, kita patut bersyukur. Amin. So, ada hal yang kita nggak bisa kendalikan, tapi ada kebenaran yang bisa kita ingat untuk dilakukan. Tetapi izinkan sore ini saya sampaikan hal-hal yang penting untuk kita bisa pahami betapa pentingnya kita mengingat kebenaran dan melakukannya. Buka firman Tuhan sama-sama, Amsal 21 ayat 2. Amsal 21 ayat yang kedua, nanti saudara akan dibantu di multimedia di belakang saya. Saya berharap saudara bisa baca, atau saudara bisa buka Alkitab saudara juga. Amsal 21 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi firman Tuhan katakan gini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, saya menangkap dari percakapan teman saya sama sahabat saya ini, Manda ini. Dia katakan gini, Dak, kenapa gue kasih tahu bahwa masa lalu sama masalah gue cuma satu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah karena gue juga tahu bahwa lu kurang dekat sama Tuhan. Dan itu pernah gue alamin.
Dan waktu dia ngomong itu, di hati saya juga bilang, gue juga sama sih. Ada kejadian-kejadian, ada momen di mana hidup gue, waktu itu saya berpikir di hati saya sendiri, gue juga jauh dari Tuhan. Kenapa penyebabnya? Saya akhirnya nanya dengan diri saya sendiri, kenapa penyebabnya gue bisa jauh dari Tuhan? Sederhana, karena ayat ini sungguh benar. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada banyak hal yang menurut kita baik, ada banyak hal yang menurut kita oke, ada banyak hal yang menurut kita pantas. Tetapi dengar saudara, hal yang terpenting bukan tentang apa menurut kita, tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan akan selalu menguji hati kita. Dan ternyata firman Tuhan, Amsal 14 ayat yang ke-12, saudara bisa lihat di depan, Amsal 14 ayat yang ke-12 berkata demikian. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju apa? Menuju maut. Artinya begini loh, kita punya kemampuan, ability untuk berimajinasi, untuk membayangkan sesuatu, bahkan untuk melakukannya. Dan sometimes imajinasi bayangan kita, dan waktu kita melakukannya, kita suka beranggapan bahwa semuanya itu benar. Kita udah pikirkan, kita udah lihat contoh dan lain-lain. Tetapi dengar baik, hidup kita nggak dikendalikan oleh kita. Kita nggak hidup hanya menurut keinginan kita sendiri. Tapi yang perlu diingat, hidup kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Karena waktu kita berjalan sendirian, firman-Nya berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada banyak kejadian, hal-hal yang terjadi. Menurut kita fun, menurut kita seru, menurut kita oke, tetapi waktu sesuatu terjadi tidak mengenakan, tidak menyenangkan, reaksi hati kita apa? Nyesel. Alkitab ibadah sore ini boleh ada. Tujuannya salah satunya adalah supaya kita diingatkan kebenaran dan hidup kita tidak menyesal. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yang setuju katakan amin. Tuhan rancangkan masa depan yang penuh harapan. Tapi untuk itu bisa kita alami, saudara dan saya harus selalu terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan gak pernah mau saudara punya hidup menyesal. Bisa katakan kepada kiri kananmu, Tuhan gak pernah mau hidup kamu menyesal. Katakan kepada kiri kananmu. Jadi jangan salahkan Tuhan, tetapi mulai buat latihan di hidup kita, untuk kita bisa melatih diri kita membuat keputusan yang baik. Yang setuju katakan amin. Yosua 1 ayat 8 katakan, renungi Taurat Tuhan siang dan malam, bukan hanya supaya kamu berhasil dan beruntung kemanapun kamu pergi, tetapi Alkitab berkata supaya kamu bertindak hati-hati. Salah satu supaya hidup kita tidak menyesal adalah belajar dan melatih diri kalau buat keputusan hati-hati. Jangan nekat, jangan ikutin hawa nafsu, jangan terburu-buru, tapi hati-hati. Kelihatannya sepele, tetapi hati-hati, sikap yang berhati-hati punya pengaruh yang baik banget untuk hidup kita. Kelihatannya perlu waktu. Saudara, memang hidup ini nggak ada yang instan. Setuju nggak? Hidup ini perlu waktu, ada proses, perlu journey, perlu usaha, perlu perjuangan, perlu dedikasi, perlu komunikasi, perlu relationship, perlu kesabaran, perlu kepercayaan. Semua itu harus menjadi bagian di hidup kita. Tapi Tuhan katakan, jangan biarkan ada benteng-benteng, ada strongholds, ada hal-hal yang begitu besar mengatur hidup kita, tetapi membawa kita jauh dari Tuhan. Dan akhirnya kita nyesal. Sore ini, ibadah ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi saya berdoa, biarlah ibadah Circus Church setiap minggu yang kita lalui menjadi benteng yang kuat di tanah hati saudara, supaya dapat membantu saudara bertindak lebih hati-hati. Kenapa? Karena saudara lihat Amsal 21 ayat 22. Amsal 21 ayat yang ke-22. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Di dalam setiap hidup kita selalu ada benteng-benteng. Saudara, yang namanya benteng itu bicara kekuatan.
Benteng itu bicara tempat di mana kita merasa aman, terlindungi dari sesuatu. Tetapi sore ini kita harus bertanya kepada diri kita, benteng apa yang kita miliki di hidup kita? Apakah kita memiliki benteng di mana kita merasa aman dan nyaman, tapi tanpa kita sadari hidup kita jauh dari Tuhan? Atau kita punya benteng, kita punya kekuatan, tempat perlindungan yang selalu bisa membawa kita keluar dari kegelapan dan selalu hidup yang baik dan benar? Tapi Alkitab berkata, orang yang bisa memanjat kota pahlawan-pahlawan adalah orang yang bijak. Orang yang bijak adalah bukan orang yang hidup hanya menurut pandangannya sendiri. Orang yang bijak adalah bukan orang yang hidup hanya dalam keegoisan, self-centered. No. Orang bijak adalah orang yang bisa memahami hidup ini dengan hati-hati dan selalu sadar bahwa hidupnya bukan tentang dirinya, tetapi bagaimana hidupnya akan selalu harus terhubung dengan Tuhan. Itulah apa yang dialami oleh teman saya tadi. Dia melewati banyak kehidupannya yang buat dia saat itu luar biasa. Tapi tanpa dia sadari, keluar biasaan dia menurut dia membuat dia menjadi bangkrut. Dan akhirnya dia sadar hanya mendekat kepada Tuhan. Dan waktu dia mulai mengikuti hal-hal yang baik dalam ajaran agamanya. Memang gak mudah, perlu proses. Tapi waktu dia mulai melakukannya, dalam berjalannya waktu, hal-hal yang baik dari Tuhan yang dia percaya juga dia miliki di hidup dia. Itu sebabnya sampai hari ini mungkin dia gak merasakan apa yang dia rasakan dulu, tapi dia bisa jadi berkat buat teman-temannya. Hal yang sama juga dengan hidup kita sore hari ini. Ada banyak yang kita mau di 2013. Ada banyak yang kita cita-citakan terjadi di hidup kita tahun ini. Tapi ingat sore ini, apapun yang saudara lalui dalam hari-hari selanjutnya, izinkan hidup saudara selalu jadi berkat buat teman-teman juga. Mungkin saudara, kita nggak ada yang sempurna. Siapa sih yang sempurna? Nggak ada. Kita juga punya masalah, kita juga punya pergumulan. Tapi just make sure setiap hari yang saudara lalui, saudara bisa jadi berkat. Mungkin hanya dengan kata-kata, mungkin hanya dengan perhatian saudara, mungkin dengan doa saudara. Tapi tidak ada yang Tuhan banggakan di hidup saudara dan saya di dunia ini selain saudara bisa jadi berkat. Dan banyak di antara kita, Circle Church Family, saya percaya, bahkan mungkin saudara merasa, tapi gue merasa belum jadi berkat. Tapi kalau saudara hadir setiap minggu, saya ingin katakan, kehadiran saudara di tempat ini sudah menjadi berkat. Coba kalau yang datang cuma 2 orang, gak apa-apa sih, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus hadir, tapi gak seru banget kalau cuma 2 orang, 3 orang yang datang. Itu sebabnya saudara datang sore hari ini sudah membawa berkat. Katakan kepada kiri kanan, thank you so sudah datang. Thank you. Saudara datang. Saudara membawa apa? Atmosfer kebersamaan. Amin. Claude nggak bisa datang. Tetapi Claude delegasikan dan Raben ambil keputusan. Berangkat ke rumah Claude, ambil kamera dan pasang kamera. Puji Tuhan. Lexi kemarin nggak datang, tapi minggu ini bawa saudara datang. Puji Tuhan. Teman-teman yang lain. Ben gak setiap minggu datang di sini, tetapi dia main. It doesn't matter drumnya beneran atau drum elektrik, dia main tetap semangatnya ada, saudara. Tadi suaranya hampir nggak keluar, tapi dia pukulan drumnya tetap sama aja. Kenapa? Karena dia tahu yang dia lakukan, dia harus memberi yang terbaik. Desti punya banyak alasan untuk nggak datang, tapi dia datang. Kalau dia di Jakarta nggak kerja, keluar kota, dia masih datang. Desti aja. Gitu. Minggu kemarin kita ketemu, minggu ini ketemu lagi. Semuanya kita di sini ada saudara. Bu Emi, walaupun ada acara pesta dan lain-lain, tetap mau datang. Puji Tuhan. Ya kan, semua saudara, semua punya kesibukan. Abai juga puji Tuhan. Semua juga punya aktivitas. Saya di sini berdiri bukan jam pertama saya bicara di sini. Saya dari tadi pagi udah ngomong kayak gini, saudara. Semua punya kesibukan. Tapi saya kasih tahu deh, tidak ada yang lebih indah selain hidup kita dapatkan bisa jadi berkat buat sesama. Itu kebanggaan kita. Kita nggak orang yang sempurna. Mungkin banyak orang berkata negatif tentang kita. Tapi saya ingin katakan, Tuhan melihat saudara sore ini, saudara orang yang bijaksana. Dan kalau saudara menjadi orang yang bijaksana, saya terlalu yakin Tuhan akan izinkan minggu ini
saudara akan mendengar, saudara akan melihat, saudara akan mengalami hal-hal yang baik terjadi di hidup saudara dari Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah hanya untuk Tuhan. Lihat sejenak dan kita akan segera selesai. Amsal 21 ayat yang ke-16. Amsal 21 ayat yang ke-16. Kenapa kita perlu hati-hati? Karena Amsal 21 16 katakan, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Saudara, bahasa asli dari kata dosa adalah pistos. Dan pistos dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tidak pada tempatnya. Kalau hidup kita tidak pada tempatnya, kalau hidup kita tidak dalam kebenaran, itu sama dengan dosa. Dan firman Tuhan katakan, orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Kalau kita ngomong sama teman kita, lu dosa, kayaknya gak enak banget deh. Tetapi kalau kita melihat teman kita tidak pada tempatnya, atau tidak dalam kebenaran, saudara dan saya punya hak untuk mengingatkan. Amin. Karena Tuhan mau kita hidupnya tidak menyimpang. Bisa kasih semangat pada kiri kanan. Katakan, kalau bisa, lurus aja, jangan menyimpang. Kenapa? Karena saudara lihat deh, ayat yang ke-8-nya. Bisa nggak sih Amsal 21 ayat yang ke-8? Amsal 21 ayat yang ke-8 berkata demikian. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur, lurus perbuatannya. Orang yang jujur, lurus perbuatannya. Berliku-liku nggak menghasilkan apa-apa. Tadi pagi saya baca koran, Jokowi marah atau memberi teguran kepada orang-orang yang tinggal dekat kali di Kampung Melayu. Kenapa pada buang sampah sembarangan? Tetapi masyarakatnya juga memberi masukan bahwa ya jelas saja kita buang sampah di kali, karena kita udah buang sampah pada tempatnya, cuman 1 bulan lebih suka nggak diangkat. Kalau kita hidup hanya selalu mencari alasan, kita tidak akan pernah mendapat yang terbaik. Tapi orang yang punya kemampuan dan berarti untuk jujur, untuk straightforward, untuk lurus, untuk punya keyakinan, orang benar hidup oleh karena iman. Ada banyak banget hal yang bisa mengacaukan rencana kita, tetapi Tuhan Yesus rohnya besar di dalam saudara. Ibadah seperti sore ini menambah saudara kekuatan dan semangat untuk percaya. Dan Alkitab berkata, kalau saudara percaya, orang benar hidup oleh karena iman. Dan saudara mulai bertindak, nggak nyimpang, nggak berliku-liku, tapi lurus dengan keyakinan yang benar. Walaupun orang banyak nggak ikutin saudara, tapi kalau saudara berjalan dengan keyakinan yang benar, mujizat pasti terjadi. Ayat terakhir sore hari ini, 2 Korintus 10 ayat 4 dan ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. It's all about Him, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang ke-5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Selama satu musuh terbesar kita bukan siapa-siapa, diri kita sendiri. Dan sometimes selanjutnya salah satu tantangan kita adalah sesama kita. Seringkali kita suka nyalain orang, suka nyalain iblis. Aduh saudara, salah satu musuh terbesar kita diri kita. Dan yang kedua adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu bijaksana. Itu sebabnya kenapa kita nggak bisa menghadapi orang lain dengan cara kita. Makanya Tuhan bilang, kalau ada orang yang berbuat jahat sama kamu, kamu jangan balas, tapi tetap lakukan yang baik. Kalau ada orang yang gampar kamu, berilah apa? Kalau kamu ditampar pipi kiri, tangkis dulu, baru doain. Maksud ayat itu gini loh, kalau lo digaplok, terus lo gaplok lagi ngebalas, lo bales selama 1 jam, nggak akan nyelesain masalah. Makanya untuk menjalani hidup ini nggak bisa pakai akal budi kita, nggak bisa pakai keinginan kita. Menurut kita benar belum tentu, tapi kita perlu apa? Kuasa Tuhan. Kita perlu apa? Firman Tuhan. Ngampunin susah nggak? Susah lah. Tapi kalau saudara mengerti firman bahwa mengampuni punya kekuatan yang baik di hidup saudara, dan saudara melakukannya, mujizat pasti terjadi.
Kalau saudara perlu tolong orang, tapi saudara sendiri juga lagi susah, tapi saudara sadar bahwa tindakan saudara akan menghasilkan nilai yang baik dan saudara percaya dan melakukannya, mujizat pasti terjadi. Kalau saudara sadar saudara punya saudara perlu didoakan, tapi seringkali ada banyak hal yang mengganggu saudara. Saudara punya aktivitas kayaknya lebih penting, dan saudara berkata, aduh gue gak punya waktu untuk berdoa. Tapi kalau saudara mau mengalahkan hal-hal yang menurut saudara katanya penting ini padahal tidak terlalu penting, dan mengambil keputusan untuk berdoa, mujizat pasti terjadi. Semuanya kembali kepada saudara. Ada hal-hal yang kita gak bisa kendalikan, tapi sore ini pulang untuk tetap mengingat bahwa ada kebenaran yang bisa diingat untuk dilakukan. Dan kalau kita setia melakukan yang benar, yang baik, saya terlalu percaya saudara akan tersenyum sendiri dan berkata, emang benar, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup, firman-Nya ya dan amin, tidak pernah ingkar janji. Saudara datang sore ini, puji Tuhan, kita selesai. Doa saya adalah, kalau bisa, apapun aktivitas kegiatan saudara, jangan buat saudara jauh dari Tuhan. Ada keinginan, ada desire, ada hal yang kayaknya saudara, aduh pengen banget. Tapi kalau itu saudara sadar membuat jauh saudara dari Tuhan, don't do it, jangan lakukan. Tapi berusaha ingat kebenaran dan lakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Mungkin susah, mungkin gak mudah, mungkin perlu waktu, tapi saudara belajar, lakukan, percaya dan lakukan. Maka kita berkata, setiap jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Happy Sunday, Tuhan berkati kita luar biasa. Maju terus di dalam Tuhan, dan biarlah hidup kita selalu jadi berkat buat orang lain. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan.